Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Nisrina Dewi Sabila dari Prodi Logistik tingkat 1A dengan NIM 2414520. Oke teman-teman, saya di sini ingin meresum dari seminar ESTM yang telah kami lakukan, yang telah kami dengarkan juga tadi seminarnya tadi pagi. Nah, pertama yaitu tujuan presentasi resum yaitu yang pertama, fokus pada penelitian berbasis kebutuhan bangsa kita. Kemudian yang kedua, meningkatkan kemampuan menulis publikasi. Terus yang terakhir tujuannya yaitu semangat berkolaborasi. Nah, contoh yang pertama yaitu riset yang dimulai dari problem nasional, riset yang dimulai dari peluang pendanaan. Kemudian narasumber satu itu mempunyai beberapa pertanyaan yaitu yang tadi, mengapa Pertamina impor purpura, terus kenapa harus TKKS, kemudian contoh dari fresh fruit plants itu apa gitu. Nah, jawabannya mengapa Pertamina impor purpura, akhirnya mengadakan riset tentang purpura. Terus kenapa sih harus TKKS? Ya karena palm oil di Indonesia itu luar biasa dan setiap tahunnya mengadakan produk yang naik terus. Contohnya dari fresh fruit plants itu dari limbah dari palm oil. Kemudian pastinya riset itu memikirkan ke depannya apakah worth it. Ya, biaya yang dikeluarkan kira-kira sebanding dengan hasil penemuan atau tidak. Nah, kemudian narasumber 2 itu juga tadi mempunyai pertanyaan ya, itu peran PHE offshore Northwest Java dalam mencapai target net zero emission ya, dan transisi energi. Terus berdasarkan data yang faktual dan aktual, itu renewable energy grafiknya itu mulai naik, minyak dan batu bara grafik mulai turun. Terus kemudian yang gas itu naik sebagai agen dari transition. Kemudian dulu itu oil itu 80% dan air itu 20%, dan sekarang airnya aja hampir 80%. Tidak cukup untuk menggunakan intelektual atau strong untuk bertahan ya, melainkan kita harus yang pertama upaya menggunakan alat teknologi dan lain-lain. Terus tetap selalu beradaptasi untuk selalu menghadapi Indonesia lebih maju. Kemudian kekurangan energi nasional itu tidak bisa hanya dengan menghemat, tapi harus dipenuhi dengan upaya-upaya tersebut. Kemudian banyak sekali ya pertanyaan-pertanyaan tadi, terus kemudian ada juga jawabannya. Mungkin saya bisa membacakan pertanyaannya, yaitu pertanyaan untuk narasumber 2. Ternyata wilayah Indonesia itu hampir 70% adalah kelautan, lalu dikolerasikan dengan kebutuhan bioenergi yang kedepannya akan semakin meningkat. Dan bioenergi itu banyak dipanen dari daratan ya, seperti kelapa, sawit, jagung, dan lain-lain. Memungkinkankah jika bioenergi itu dikembangkan di perairan ya? Kira-kira bagaimana pemenuhannya untuk kedepannya? Kemudian bagaimana keterkaitannya juga dengan isu pangan? Terus kemudian pertanyaan untuk narasumber 1 itu di akhir tadi kan kesimpulannya tentang kolaborasi. Kira-kira itu memungkinkan atau tidak untuk tim PMAK Migas itu berkolaborasi dengan UI agar dapat menghasilkan sumber daya manusia, daya guna yang optimal untuk masa depan. Kemudian itu untuk pertanyaan yang terakhir itu untuk narasumber kedua, yaitu bagaimana tanggapan Bapak terkait dengan kebutuhan pekerja. Kira-kira kebutuhan sumber daya manusia yang masih relevankah untuk pendidikan berlatar belakang vokasi ya, seperti PMAK Migas untuk transisi kebutuhan energi. Jadi saya ingin membacakan sedikit jawabannya ya untuk pertanyaan ketiga itu, tapi tidak semua pertanyaan-pertanyaan tadi bisa saya resum ya. Jadi jawabannya yang Oke, terima kasih ya. Terima kasih teman-teman telah mendengarkan hasil resuman saya tentang seminar ESTM itu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.